Sudahlah tiada rupa, tiada duit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam breaking news atau juga sekilas info. Berikut ada sebuah berita yang memalukan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh manusia ini sungguh membuat malu kepada negara Indonesia. Berita ini berasal dari Tawau, Sabah, Malaysia. Entah apa yang terlintas di kepala seorang laki-laki asal Indonesia ini. Dia bernama Arif Tarib, berusia 31 tahun, sehingga tega merampok seorang lelaki lansia atau lanjut usia, atau kalau bahasa Malaysianya adalah warga emas. Bahkan dia tega menodongkan senjata kepada lelaki lansia ini. Berita ini sangatlah viral dan saya dapatkan beritanya dari beberapa sumber, yaitu melalui laman website harian Metro dengan judul "Pengangguran di Penjara 12 tahun, 11 sebatan karena rompak warga emas". Kemudian laman The Star dengan judul "Jobless Man Gets 12 Years Jail Sentence, 11 Strokes of the Cane". Kemudian laman Daily Express juga mengatakan judul yang sama. Kemudian dari utusan borneo.com.my juga dengan judul yang hampir serupa, yaitu PTI rompak guna senjata di penjara 12 tahun dan 11 sebatan. Dari judul atau tajuk ini saja, sungguh-sungguh perbuatan dari pria ini tidak pantas kita sebut dia sebagai saudara. Perbuatannya mencoreng nama baik negara kita dan mencemarkan kehormatan kita. Aksi nekat perampokan ini dilakukan oleh Arif Tarib yang seorang pengangguran alias tidak punya pekerjaan di Malaysia. Pelaku merampok harta milik seorang lelaki bernama Jong Fuk On, berusia 65 tahun, dan kemudian kejadian kriminal ini terjadi di depan sebuah kedai kopi yang berlokasi di Taman Hilltop pada jam 5.24 pagi, subuh-subuh ini, pada tanggal 2 September 2022 yang lalu. Setelah menjalani proses persidangan hampir 2 bulan lamanya, persidangan ini dilaksanakan di mahkamah yang dipimpin oleh seorang hakim bernama Hakim Awang Kerisnada Awang Mahmud, dan hakim ini menjatuhkan vonis setelah tersangka Arif Tarib mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Section 392/97 Kanun Keseksaan karena melakukan perampokan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang atau golok. Atas kesalahan tersebut, tersangka yang juga seorang pendatang asing tanpa izin asal Indonesia harus menjalani hukuman penjara sehingga 12 tahun dan 11 kali sebatan. 11 kali sebatan loh ini. Kayak apa coba rasanya? Sudahlah di penjara dan disebat berkali-kali banyaknya. Tidak hanya hukuman 12 tahun dan 11 kali sebatan, pelaku ini juga mendapatkan hukuman tambahan karena dia juga adalah seorang pati. Jadi kesalahannya ada banyak sekali ini. Dan atas kesalahannya menjadi seorang pati di Malaysia, pelaku didakwa mengikut Section 6(1)(c) Akta Immigration 1959/63 Pindaan 2002, di mana pelaku ditambah lagi hukuman penjaranya sebanyak 12 bulan dan 5 kali sebatan. Jadi totalnya dia akan dipenjara selama 13 tahun dan juga akan mendapatkan 16 kali sebatan karena pelaku juga memiliki kesalahan memasuki dan berada di dalam negara Malaysia tanpa dokumen perjalanan atau pengenalan diri yang sah. Pelaku ini juga sempat memohon agar diringankan hukumannya dan membuat rayuan agar hukumannya itu bisa berjalan secara serentak. Artinya tidak ada tambahan masa hukuman. Namun, mahkamah menolak rayuan tersebut dan menetapkan hukuman terhadap pelaku ini dijalankan secara berasingan dan akan dirujuk ke Jabatan Imigresen Malaysia untuk diusir pulang ke negara asal setelah selesai menjalani hukuman. Ini kejadian benar-benar gila banget ya. Sudahlah ilegal, pengangguran lagi, penjahat, kriminal lagi. Apa yang merasuki dia ya nekat berbuat seperti itu di negara orang lagi. Sudahlah miskin harta, miskin pula akhlaknya. Semoga pelakunya kapok ya, jera dan menyesali perbuatannya. Inilah hukum tabur tuai, saudara-saudara. Siapa yang menabur, ia akan menuai. Menabur api, ya dia akan kebakaran. Dan itulah berita untuk hari ini. Bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai hal ini, silakan boleh berkomentar sebebas-bebasnya. Tapi jika Anda menggunakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas dibaca oleh khalayak umum, Anda akan saya blokir. Sudah ada beberapa akun yang sudah saya blokir karena menuliskan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas dibaca. Seperti menuliskan hewan-hewan yang ada di kebun binatang atau juga alat-alat vital lain
lainnya, Anda akan saya blokir. Silakan buat akun yang lain untuk berantem di tempat saya. Tapi Anda akan saya blokir lagi. Sampai capek Anda buat akun pun tidak akan bisa lepas dari saya. Saya akan terus blokir Anda. Saya blokir Anda hanya 1 detik. Anda buat akun baru itu bisa bermenit-menit. Sekian informasi mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.